Kembali lagi di Bitalk, Banjarmasin Pos bicara apa saja. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai timnas U23 menghadapi Irak malam ini. Kali ini saya akan bertanya mengenai apa yang akan dilakukan Sintayong di saat Rizky Ridho tidak bisa bermain di malam ini. Mungkin ada rencana cadangan yang mungkin bisa diperkirakan menurut Pak Bakti dulu. Ya, oke. Ya, kita harus terima ya. Kita harus terima dengan tidak hadirnya Rizky Ridho di pertandingan yang sangat menentukan ini ya. Ya karena Rizky Ridho kemarin mendapatkan kartu merah. Padahal ya kontribusi dari Rizky Ridho terhadap pertahanan tim kita sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa, kepemimpinannya ya. Teknikalnya ya, supportnya terhadap kawan-kawan luar biasa. Nah, tentunya dengan tidak kehadiran Rizky Ridho ini ada lubang bagi timnas kita ya, ada lubang bagi timnas. Nah, untuk menentukan siapa ya yang akan menggantikan posisi Rizky Ridho tersebut, tentunya Sintayong sudah punya strategi khusus ya, sudah punya nama yang akan mereka tempatkan untuk posisi Rizky Ridho tersebut. Apa rotasi yang akan mereka lakukan untuk menghadapi Irak nanti malam ya. Yang target timnas adalah memenangkan pertandingan tersebut. Saya yakin Sintayong sudah punya strategi khusus untuk posisi Rizky Ridho tersebut. Menurut prediksi Bapak mungkin akan dirubah jadi 3 back atau mungkin digantikan siapa menurut Rizky Ridho itu bagus prediksi. Tentunya dari stok yang ada pemain belakang kita ya. Tinggal siapa lagi itu ya kan? Tinggal Komang ya. Komang kan masih muda tuh ya. Masih muda juga, mungkin bagaimana nantinya strategi saya belum bisa memastikan siapa yang akan dipasang. Tetapi tentunya Sintayong sudah punya strategi khusus untuk menutupi kekurangan itu. Kalau menurut Mas Ri ya? Kalau prediksi saya yang menggantikan posisi dari Rizky Ridho itu ada dua kemungkinan. Yang pertama Komang ya. Komang bisa menjadi back tengah di antara Justin Hapner dan juga Ferrari. Nah, karena melihat komposisi dari pemain yang dibawa oleh Sintayong, yang berposisi center back itu kan, yang betul-betul posisi center back itu kan Komang nih, yang menjadi pelapis back-back selama ini. Nah, kemungkinan kedua, Komang tetap menggantikan Rizky Ridho, tapi yang ditaruh di tengah itu adalah Justin Hapner. Jadi Komang yang berada di kiri, kemudian Ferrari yang berada di sebelah kanan. Nah, Sintayong saya yakin tidak mengubah komposisi dari formasi Indonesia sendiri. Jadi kalau menurut saya pribadi malam ini itu ada 3 back yang tetap dipasang oleh Sintayong. Yang pertama adalah Justin Hapner, Ferrari dan juga Komang ya. Kemudian tapi posisinya yang saling ditukar gitu. Bisa Justin Hapner yang di tengah, kemudian Komang yang sebelah kiri, Ferrari sebelah kanan. Nah, kalau kita melihat kelemahan dari 3 back ya di beberapa pertandingan sebelum malam ini, itu kan yang menjadi eksploitasi oleh beberapa tim lawan itu kan sebelah kanan. Nah, sebelah kanan yang diisi oleh baik itu Fajar Faturrahman, Rio Fahmi sebagai wing kanan, dan juga back kanan itu adalah Ferrari ya. Ini menjadi sorotan. Bahkan ketika lawan Korea Selatan kan di babak pertama yang dipasang itu Komang. Nah, kemudian oleh Sintayong Komang dinilai tidak efektif, bahkan sampai terjadi gol bunuh diri ya, bola pantul terkena kepalanya Komang. Kemudian di babak kedua Komang ditarik kan, diganti oleh Ferrari ketika itu. Sama juga tetap dieksploitasi. Kemudian gol kedua Korea juga hadirnya ada di sebelah kanan, ada lubang di sana. Nah, ini yang harus diantisipasi. Tapi sekali lagi pola permainan Irak dan juga pola permainan Korea itu berbeda. Kalau Korea kan kurang lebih dengan kita ya, mengandalkan counter attack, kecepatan 1-2 dan lain sebagainya. Jadi ya mudah-mudahan lah apa yang diinstruksikan oleh Sintayong itu bisa dilaksanakan oleh pemain dengan baik. Dan juga saya yakin setelah habis pertandingan babak semifinal kemarin dan Rizky Ridho kena kartu merah, saya yakin jajaran dari staf pelatih juga sudah mempersiapkan menyiapkan pengganti Rizky Ridho dengan baik itu dari segi psikis, psikologinya dan juga dari teknikal permainannya. Tinggal ya kita kembali ke mentalitas pemain, apakah pemain itu betul-betul memiliki mentalitas yang baik atau tidak, begitu.
Oke, betul. Nah, kan seperti yang sudah dibahas tadi, kelemahan di timnas U23 Indonesia yaitu adalah di barisan bek kanan kan. Yeah. Nah, seperti yang kita tahu, pemain Barito Putra, Bagas Kava kan masuk di barisan di bek kanan kan. Nah, menurut Bu Anpian, bagaimana kans Bagas bermain di laga nanti? Kesempatan Bagas ya untuk tampil tuh ada ini malam ada. Apabila ada pergeseran ya, apabila ada pergeseran Ferrari mungkin digeser agak ke tengah ya kan, ke tengah, kemudian posisi Ferrari bisa saja disediakan untuk Bagas. Mudah-mudahan itu bisa dilakukan oleh Sinteyong dan menjadi kebanggaan bagi kita masyarakat sepak bola Kalimantan Selatan apabila Bagas bermain, apalagi Bagas ini punya kelebihan ya di antara pemain-pemain timnas yang mempunyai overlap ya, yang sering mencetak gol di timnas itu adalah Bagas ya, walaupun juga dia punya kelemahan ya. Mudah-mudahan kita berdoa Bagas dimainkan ini malam ya dan bisa berkontribusi untuk timnas akhirnya membawa nama besar Kalimantan Selatan. Amin. Oke, mungkin Nah, menarik kalau membahas terkait dengan Bagas. ya. Netizen ya, khususnya fans Barito Putra kan itu Bagas beberapa kok nggak kali dimainkan? Nah, kan. beberapa kali saya baca di komenan di beberapa akun media sosial saya di Instagram itu menginginkan Bagas itu main. Nah, tentu kita juga menghargai ya setiap keputusan dari coach, karena coach yang tahu kondisi dari setiap pemain dan juga dalam setiap pertandingan mana yang harus dimasukkan dan mana yang harus tidak dimainkan. Ini juga menjadi sebuah catatan. Nah, tentu seperti yang disebutkan oleh Pak Bakti tadi, Bagas itu memang seorang pemain yang sejak di usia 16 tahun itu sudah kelihatan dia memiliki gaya bermain yang Spartan, kemudian punya teknik dan juga dribbling yang bagus. Namun di samping itu juga kita tidak bisa menaibkan ya bahwa Bagas juga memiliki kekurangan. Beberapa kali mungkin ketinggalan ketika di counter attack atau apa dan lain sebagainya. Mungkin juga bisa karena faktor stamina mungkin. Faktor stamina juga menjadi salah satu pertimbangan pelatih itu memasang pemain. Mungkin Coach Sintayong itu melihat Fajar Faturrahman dan juga Rio Fahmi itu memiliki stamina yang lebih bagus dibandingkan dengan Bagas Kava. Ini kan juga menjadi sebuah catatan ya, waktu di awal timnas U23 melakukan TC di Dubai saat itu, kan Bagas sempat dicoret. Tapi di babak-babak terakhir pendaftaran pemain untuk Piala Asia U23 di Qatar, Bagas dimasukkan kembali, menggantikan Zaki Ashraf yang kemudian dicoret bersama dengan Kakang Rudianto ketika itu. Nah, ini juga menjadi sebuah keputusan dari Coach Sintayong yang kembali memasukkan Bagas ke dalam komposisi line up yang didaftarkan pada usia U23. Berarti kan ada sebuah harapan, ada sebuah peluang yang diberikan oleh Coach Sintayong agar Bagas itu bisa menunjukkan performnya. Baik itu karena kan penilaian pelatih itu siapa yang masuk di line up itu adalah berdasarkan hasil latihan. Ya. Mungkin Bagas menunjukkan kinerja yang bagus, skill yang bagus, stamina yang bagus, Spartan ketika latihan, makanya akhirnya Bagas didaftarkan menjadi bagian dari pemain Asia U23. Ya, menarik ya untuk dinantikan, mudah-mudahan malam hari ini Bagas dimainkan dan tidak hanya dimainkan tapi juga bisa membuktikan bahwa dia layak untuk dimainkan gitu. Oke. Berikutnya kita akan membahas mengenai kekuatan timnas Irak. Menurut Bu Anpian, apa sih keunggulan timnas U23 Irak tersebut? Bisa dari Pak Abhati terlebih dahulu, dari pandangan Pian. Oke. Irak, tradisi sepak bola Irak memang cukup bagus khususnya di Asia ya, di Asia. Di Timur Tengah juga prestasi Irak cukup bagus ya. Dia pernah juga menjadi juara Piala Asia ya, Piala Asia 2013 ya. 2013. Nah, tentunya tradisi itu sangat menguntungkan bagi Irak. Kemudian kompetisi di Irak sendiri cukup bagus ya. Pemain-pemainnya juga ini berkompetisi dengan baik. Sehingga kekuatan Irak cukup diperhitungkan di tingkat Asia ini. Tetapi untuk pertandingan nanti malam saya yakin dengan
analisa yang dilakukan oleh Sinteyong terhadap kualitas Irak itu sendiri, timnas kita akan bisa mengatasi Irak dan kita memenangkan pertandingan dengan skor yang cukup ya untuk disebut pemenang. Iya. Dari Mas Tija Palevi kita Nah, tambah kalau lagi. menurut saya kualitas antara timnas Irak dan juga timnas Indonesia itu berimbang. Nah, kalau kita berkaca kepada hasil kualifikasi hasil babak penyisihan dan juga 8 besar, kita itu sama-sama menderita 2 kekalahan. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui kan Irak di babak penyisihan kalah dengan Thailand. Thailand 2-0. Kemudian kita juga kalah dengan Qatar 2-0. Kemudian di babak 8 besar kita kalah dengan Uzbek 2-0. Kemudian juga dengan Irak dengan Jepang juga kalah 2-0. Jadi dari segi kualitas permainan juga berimbang. Nah, walaupun ya juga Irak itu hanya dihuni beberapa pemain yang usia 23 yang masuk tim senior. Kalau saya tidak salah itu ada 5 orang. Di antaranya itu Ali Jassim. Ali Jassim itu kan kenangan kita, dia mencetak gol ke gawang Indonesia ketika kualifikasi Piala Dunia ya di Irak ketika itu. Kemudian juga ada Iqbal Zidane. Iqbal Zidane itu kan pemain Utrecht ya, satu angkatan atau satu letting dengan Ivan Jenner. Dia kawan akrab dengan Ivan Jenner. Nah, sehingga ini juga menjadi sebuah pertandingan yang menarik karena sama-sama antara Irak dan juga Indonesia pasti pengen menang. Pasti mereka menampilkan permainan terbaiknya. Tinggal di sini kita kembali ke mentalitas tim yang mana yang lebih siap untuk pertandingan malam ini, apakah Indonesia atau Irak. Tim mentalitas yang paling siap, maka tentu dialah yang akan menjadi pemenangnya pada pertandingan hari ini. Gitu.